Oke, sambil menunggu, Ibu tanya sebentar. Bagaimana kalian kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tidak terasa ya, kita sudah belajar di rumah itu hampir 1 tahun. Namun dengan begitu, semoga situasi cepat aman dan kita cepat bisa bertemu di pesantren. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini Ibu ada kesempatan untuk menyampaikan mengenai manajemen konflik, tapi Ibu khususkan, Ibu lebih ditekankan kepada organisasi karena ini pesertanya adalah PRIPM SMP dan SMA ABS Bandung. Manajemen konflik dalam sebuah organisasi. Sebelumnya Ibu mau tanya, dari kalian di dalam kehidupan sehari-hari, mau itu di rumah, mau itu di masyarakat, mau itu di sekolah, ada tidak yang belum sama sekali mendapati masalah di dalam hidupnya? Ada tidak? Enggak. Ya, pasti ada semua ya. Pasti semua orang punya masalah masing-masing. Apapun itu, setiap harinya pasti ada masalah. Karena masalah itu adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita atau tidak sesuai dengan kemauan kita. Nah, di sana akan timbul masalah. Tapi konflik ini berbeda. Jadi konflik berbeda dengan masalah. Kita lanjut ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu, emoji yang mana nih yang mewakili kalian hari ini? Oke, boleh aktifkan 4. mikrofonnya ya. Ada yang nomor 4. Terus ada lagi yang mau menjawab? 4. Nomor 4, Bu. Nomor 4 lagi. Ada lagi? 4 juga, Bu. 4 juga. Ada yang nomor 3? Iya. Ada. Wah, semoga yang sekarang sedang merasakan nomor 3 cepat-cepat ke nomor 4 ya. Karena apa? Karena yang selalu Ibu bilang, pikiran dan tubuh saling mempengaruhi. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu bakal dirasakan juga oleh tubuh. Otomatis tubuh kita juga akan men-setting diri kita sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ketika kita sedang sedih, tubuh kita pun akan merasakan lemas. Dan tentunya akan mudah sakit. Jadi itu yang sering dibilang, kenapa pada masa COVID ini sangat penting imun selain iman. Karena imunitas itu atau keadaan kita itu akan mempengaruhi kesehatan. Jadi itu pentingnya ya. Semoga semua bisa ada di perasaan nomor 4. Dan lebih baik lagi ada di perasaan nomor 5. Oke, next. Boleh lanjut lagi? Oke, tadi Ibu bilang apa sih? Masalah itu adalah suatu keadaan di mana keadaan tersebut tidak sesuai dengan kehendak kita atau kemauan kita. Dari sana timbul masalah. Terus apa perbedaannya masalah dengan konflik? Kalau konflik ini berbeda. Konflik adalah suatu keadaan di mana ada pihak yang merasa diserang atau dirugikan oleh pihak lain. Jadi konflik itu tidak hanya kita merasakan ketidaksesuaian, tapi kita sudah merasakan dirugikan oleh pihak lain. Itu adalah konflik. Boleh ke slide yang sebelumnya. Ada beberapa pandangan nih tentang konflik. Yang pertama, Ibu tuliskan 3 saja. Yang pertama ada pandangan tradisional. Kalau pandangan tradisional ini berpandangan bahwa konflik itu adalah hal yang membahayakan dan harus dihindari. Itu adalah pandangan yang pertama, pandangan tradisional. Jadi suatu konflik itu bahaya, harus dihindari, jadi harus aman-aman saja. Itu pandangan yang pertama. Ada pandangan yang kedua adalah pandangan kalau konflik itu adalah hubungan manusia, jadi ya wajar-wajar saja ada konflik. Karena pasti pemikiran orang itu berbeda-beda. Jadi wajarlah kalau ada konflik, biarkan aja. Jadi ini tidak ada perasaan untuk menyelesaikan masalah, tidak ada keinginan untuk menyelesaikan masalah. Karena menurut mereka yang berpandangan demikian adalah hal yang wajar kalau ada konflik, apalagi di suatu organisasi. Pandangan yang ketiga ada pandangan interaksionis. Ini berpandangan bahwa jika suatu konflik itu bisa dikelola
akan menjadi sebuah kekuatan positif. Jadi konflik itu ya harus dikelola biar menjadi sesuatu yang positif atau kekuatan positif bagi sebuah organisasi. Jadi jadi pertanyaannya adalah kalian termasuk pandangan yang mana? Apakah termasuk pandangan yang pertama, tradisional? Biasanya di keseharian di organisasi menghindari konflik. Kalau kalian merasa dirugikan, diam saja. Itu pandangan tradisional. Kalau hubungan manusia, menurut kalian wajar, tapi tidak ada keinginan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga justru ini yang bagus. Karena pada saat ada konflik, itu kalian merasa konflik ini harus dikelola nih, biar ada sesuatu yang positif, biar berdampak positif. Kalian termasuk yang mana nih? 1, 2, atau 3? Ada yang mau sharing? Nah, tapi harapan Ibu, kalian termasuk nomor 3, karena ini adalah pandangan yang paling ideal. Karena kalau sesuatu hal yang membahayakan, pasti di keseharian di organisasi itu kalian selalu menghindari konflik. Karena beranggapan bahwa konflik itu berbahaya. Gak enak gitu kalau ada konflik. Tapi justru berbeda di sebuah organisasi. Kalau tidak ada konflik, maka organisasi tersebut tidak akan produktif. Makanya pandangan yang paling ideal adalah pandangan yang ketiga, interaksionis. Oke, selanjutnya. Lanjut. Nah, lalu apa aja sih penyebab konflik ini? Yang pertama adalah konflik disebabkan oleh perbedaan pendapat. Setuju ya? Pasti di suatu organisasi pasti saja berbeda pendapat. Itu tidak dapat dipungkiri. Yang kedua, salah paham. Yang ketiga, salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Jadi ada satu orang atau sebuah kelompok yang merasa paling dominan, yang sering mendominasi, makanya ada beberapa pihak lain yang merasa dirugikan. Yang keempat, ini nggak ketulis ya, yang keempat itu harusnya adalah perasaan sensitif. Karena perasaan yang sensitif, jadi apapun masalahnya, sekecil apapun masalahnya itu akan terasa besar. Jika sama orang yang sensitifnya itu lebih-lebih. Itu penyebab konflik ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada dampak dari konflik. Yang pertama, konflik itu ternyata bersifat merusak. Merusaknya bagaimana? Yang pertama, bisa merugikan pihak lainnya atau menzolimi pihak lainnya, itu konflik yang merusak. Lalu, konflik yang membangunnya adalah adanya kesepakatan yang memenangkan kedua pihak. Ini konflik yang membangun. Jadi kalau konflik yang membangun itu ciri-cirinya adalah adanya atau diperolehnya kesepakatan yang memenangkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi win-win solution. Yang selanjutnya, konflik yang merusak, yang selanjutnya adalah menciptakan kemarahan dan permusuhan. Nah, ini justru berdampak panjang, berdampak adanya permusuhan di suatu organisasi. Bukannya terselesaikan, malah permasalahan itu menjadi tambah besar. Untuk ciri-ciri konflik yang membangun selanjutnya adalah menciptakan rasa hormat, toleran, dan saling percaya. Nah, setelah ada konflik, ini malah bisa menciptakan rasa hormat, toleran, dan saling percaya. Ini adalah akibat dari pandangan tentang konflik yang ketiga, interaksionis. Ini akan mendapatkan dampak yang seperti ini, menciptakan rasa hormat, justru akan lebih menghormati, lebih saling tahu kalau pendapat itu pasti berbeda-beda. Terus ciri-ciri konflik yang merusak selanjutnya, di masa depan hubungan terus memburuk. Nah, ini berkelanjutan yang seperti Ibu jelaskan tadi. Yang selanjutnya konflik membangun, ciri-ciri terakhir adalah semakin mampu dan bijak menghadapi konflik di masa depan. Berarti ini berdampak positif ya. Oke, selanjutnya.
Nah, ini ada cara-cara mengelola konflik. Ibu coba gambarkan melalui grafik. Yang pertama ada grafik yang vertikal, itu adalah sumbu produksivitas. Ada grafik horizontal, itu adalah sumbu horizontal, itu adalah sumbu tingkat konflik. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di nomor pertama. Sudah lihat di nomor pertama. Nomor pertama itu, jika tingkat konfliknya rendah, maka tingkat produksivitas juga rendah. Bisa dilihat ya, itu sama-sama rendah. Kenapa? Ternyata jika sedikit konflik akan menyebabkan sedikit produktivitas, akan organisasi itu tidak akan produksivitas, tidak akan maju kalau tidak ada konflik, karena merasa di organisasi itu tidak ada sebuah tantangan, tidak monoton. Ya iya aja terus menuruti apa kata pemimpin, tidak berinovasi yang lebih bagus. Makanya tidak ada kemajuan di suatu organisasi yang tidak pernah merasakan konflik di organisasi tersebut. Itu yang nomor pertama. Jadi tingkat konflik yang rendah ternyata berdampak kepada produksivitas yang rendah. Kita beranjak ke nomor kedua. Tingkat konfliknya, kalau nomor kedua itu tingkat konfliknya tinggi. Tapi ternyata produksivitasnya pun tetap rendah. Karena kalau semakin banyak konfliknya banyak, terus konfliknya hampir di semua orang, itu akan berdampak pada masing-masing anggota organisasi itu tidak mau atau sudah malas duluan untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi begitu, kalau konfliknya besar, produksivitas pun akan kecil, tetap kecil. Nah, kalau kita lihat di nomor 3, tingkat konflik yang sedang, ternyata produksivitasnya itu tinggi. Ternyata begitu ya. Kalau tingkat konflik atau konfliknya itu bisa direda atau bisa ditangani oleh sebuah organisasi, maka produksivitas sebuah organisasi itu tinggi atau organisasi itu akan memiliki sebuah kemajuan yang besar. Selanjutnya, lalu bagaimana cara penanganan konflik yang baik? Ini Ibu sudah rangkum cara penanganan konflik yang terbaik. Yang pertama, dimulai dari yang paling rendah adalah lebih mementingkan tujuan atau kepentingan, tapi tidak mementingkan hubungan. Jadi mau bagaimanapun hubungannya, mau bagus atau tidak, yang terpenting tujuan atau kepentingan sebuah organisasi itu tercapai. Nah, ini bisa dikatakan dengan penanganan bersaing. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penanganan menghindari. Nah, kalau menghindari ini, menurut suatu organisasi itu, nggak apa-apalah tujuan mah gimana nanti, hubungan juga nggak apa-apalah jelek juga nggak apa-apa. Yang terpenting kita aman. Nah, itu ciri-ciri penanganan yang menghindari. Justru ini akan merasakan atau mengakibatkan sebuah kemerosotan suatu organisasi. Terus yang selanjutnya ada kompromi. Kompromi ini di tengah-tengah. Mementingkan hubungan iya, mementingkan tujuan atau kepentingan juga iya. Jadi, sebuah penanganan yang kompromi ini harus atau menganggap bahwa satu kelompok harus menang satu bagian, satu kelompoknya lagi harus menang satu bagian. Jadi tidak ada kelompok yang dirugikan. Jadi dicari jalan tengahnya, itu penanganan yang kompromi. Ini yang termasuk bagus juga. Terus yang selanjutnya ada akomodir. Kalau akomodir, ini sangat mementingkan hubungan yang terpenting, hubungan kita satu sama lainnya baik. Tidak penting tujuan, atau tujuannya nanti aja, gimana nanti tujuan akan tercapai atau tidak. Yang terpenting hubungan kita baik dengan sesama anggota. Ini penanganan akomodir. Namun ini kurang baik menurut Ibu karena tujuan kita itu akan dikesampingkan. Tapi kerjasamanya yang baik atau hubungan satu sama lainnya yang baik. Ini yang terakhir yang paling bagus, penanganan yang paling bagus yaitu penanganan kolaborasi. Kolaborasi ini mementingkan hubungan antar anggota, juga mementingkan tujuan atau kepentingan
sebuah organisasi. Jadi penanganan yang terbaik ini adalah penanganan kolaborasi. Oke, selanjutnya. Lalu apa sih solusinya jika ada konflik? Hilangkan perbedaan atau kelola perbedaan? Nih, ini menurut Ibu, nanti kita akan diskusi ya terhadap ini, apa solusinya? Menurut kalian hilangkan perbedaan atau kelola perbedaan? Tapi yang ideal itu adalah mengelola perbedaan. Jadikan sebuah perbedaan itu menjadi sebuah menjadi sebuah keahlian, bukan keahlian, menjadi sebuah hal yang positif karena pada saat ada perbedaan, di sana ada peluang inovasi yang sangat banyak. Maka akan lahir kalau mengelolanya secara bagus, maka kalau sudah dikelola sebuah perbedaan itu akan menciptakan hal yang sangat baik, akan menciptakan inovasi yang sangat banyak. Oke, selanjutnya. Nih, ini adalah cara mengelola konflik. Jika sudah terjadi sebuah konflik, maka cara mengelolanya yang pertama adalah cek dan cek lagi. Jangan hanya terpaku pada satu sumber. Misalkan ada satu berita di satu orang, ini begini, kalian langsung mempercayai satu sumber itu. Nah, itu tidak boleh karena itu bisa jadi menimbulkan kesalahpahaman yang seharusnya adalah cek dan cek lagi, cek kepada orang ketiga, cek kepada orang keempat untuk mencari sebuah kebenaran terhadap suatu isu atau suatu kabar yang tidak mengenakan untuk seseorang. Pengelolaan yang kedua, konfirmasi. Jika ada suatu permasalahan atau suatu kabar yang tidak enak dari seseorang, tidak usah dulu banyak berargumen sendiri, tapi harus konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Konfirmasi benar atau tidak kabar tersebut, benar atau tidak pandangan orang tersebut terhadap kita yang ternyata sudah digembar-gemborkan ke orang lain misalkan. Terus pengelolaan yang ketiga, berpikir positif. Ini jangan dulu terlalu sensitif, jangan dulu mengambil kesimpulan sendiri, harus mencoba berpikir positif terlebih dahulu sebelum kita tahu cerita yang sebenarnya atau masalah yang sebenarnya yang sedang terjadi. Yang keempat, lapang dada. Nah, ini kalau lapang dada menurut Ibu hal yang paling susah ketika kita harus lapang dada terhadap suatu hal yang menurut kita masih benar gitu. Tapi di sebuah organisasi itu adalah ada tujuan dan kepentingan yang harus kita capai dan ada juga hubungan yang baik yang harus kita kelola. Makanya kita harus lebih melatih kelapangan dada kita untuk bertahan atau untuk produktif di sebuah organisasi. Yang kelima, tidak ada yang merasa paling dan cinta kebenaran nih. Ini yang kelima, tidak ada yang merasa paling dominan, tidak ada yang merasa paling benar, tidak ada yang merasa paling tinggi tingkat keahliannya, dan tidak ada yang merasa paling tinggi pengalamannya. Itu yang paling penting. Terus yang terakhir, cinta kebenaran. Meskipun kita sudah tahu kita salah, kita tidak usah gengsi. Kalau sudah tahu kita salah, ya sudah kita minta maaf. Pokoknya kebenaran adalah hal yang penting atau yang pertama. Oke, next. Oke, untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Quotes hari ini, dengan konflik hidup akan lebih hidup, sebagai tanda kita hidup tidak mati. Karena kalau kita tidak ingin ada konflik, maka kita harus mati terlebih dahulu. Tidak ada orang yang hidup yang tidak mendapati konflik. Begitu dari Ibu, semoga bermanfaat.